Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tutor yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Ilham Wahyudi, NIM 04401438, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Palembang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tutor saya, Bapak Adi Widarma, yang telah memberi saya nilai maksimal pada tugas 1, membuat kabel strike mata kuliah jaringan komputer. Berikutnya saya akan mempraktikkan perintah-perintah TCP atau IP pada aplikasi Command Prompt atau CMD. Baiklah, sebelum kita menjalankan dan menjelaskan perintah-perintah CMD, kita buka terlebih dahulu CMD dengan cara klik di kolom pencarian, kata kunci CMD. Setelah terbuka seperti ini, pastikan kita membuka Command Prompt sebagai administrator dengan cara klik kanan, lalu pilih yang paling atas yaitu Run as Administrator. Jika sudah terbuka seperti ini, maka aplikasi siap untuk digunakan. Yang pertama, saya akan mempraktekkan perintah cd. Sebelumnya, sebagai contoh, saya membuka dulu file Explore. Saya sudah berada pada drive D. Di dalam drive D terdapat direktori yang bernama Aprianti, Arkas, Artek, Billy Kelvin, Film, Image, dan sebagainya. Di sini saya akan mencoba untuk membuka file film. Di dalam file film terdapat direktori 1080p dan 2160p. Saya coba buka yang 1080p. Di sini terdapat beberapa direktori film. Sekarang kita coba perintah cd-nya. Untuk membuka direktori pada drive D, kita ketik dulu perintah dir. Di sini kita bisa melihat direktori pada drive D yang terdiri dari tadi Aprianti, Arkas, Artek, Billy Kelvin, Film, Image, dan sebagainya. Di sini kita lanjut untuk membuka direktori film. Di sini kita ketikkan perintah cd spasi film. Coba kita buka. Sekarang kita sudah berada pada folder film, dan selanjutnya kita cek direktori pada folder film. Pada direktori film terdapat direktori 1080p dan 2160p. Kita akan masuk kembali ke folder 1080p dengan perintah cd lalu kita enter. Pada direktori film kita lihat juga terdiri beberapa direktori. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada direktori 1080p terdapat beberapa film seperti pada gambar ini. Selanjutnya saya akan mempraktekkan perintah cls. Perintah cls adalah berfungsi untuk menghapus semua tulisan pada layar CMD. Kita coba ketik cls lalu enter, maka layar CMD akan kosong seperti semula. Selanjutnya saya akan mempraktekkan perintah cls spasi garing tanda tanya. Perintah ini berfungsi untuk meminta bantuan perintah apa sajakah yang dapat kita lakukan pada perintah cls. Di sini menjelaskan hanya ada satu buah perintah, yaitu cls. Perintah selanjutnya dir spasi garing tanda tanya. Ini berfungsi untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Kita coba. Nah, di sini menjelaskan bahwa pada perintah ini terdapat perintah lainnya. Salah satu contohnya ini adalah perintah dir spasi garing C. Kita coba. Dir spasi garing C. Di sini menjelaskan berfungsi untuk mengetahui ukuran file. Kita coba. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa file yang ada di drive D beserta ukuran filenya yang berjumlah 37 megabit
dan pada drive D terdapat 824 gigabit kapasitas bebas. Selanjutnya perintah ipconfig. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan IP address subjek mask default gateway pada jaringan yang terhubung pada komputer kita saat ini. Di sini sebagai contoh bahwa jaringan WiFi saya mendapatkan IP address 192.168.1.226 dengan subjek mask 255.255.255.0 dan default gateway 192.168.1.1. Selanjutnya perintah ipconfig all. Perintah ini menampilkan lebih banyak lagi informasi pada jaringan kita. Sini sebagai contoh, pada jaringan WiFi saya terdapat nama perangkat yang digunakan, IP address, subjek mask, dan juga default gateway. Selanjutnya perintah ipconfig spasi garing tanda tanya. Ini berfungsi untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Nah, bahwa pada perintah ipconfig kita bisa menambahkan perintah seperti release dan juga renew. Selanjutnya perintah ipconfig release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Sebagai contoh, saya sudah terhubung ke WiFi. Setelah kita menekan perintah release, semua settingan IP address pada WiFi saya akan terputus. Di sini sudah kita lihat bahwa saya sudah tidak terkoneksi lagi ke jaringan WiFi karena IP address sudah diputuskan. Selanjutnya perintah ipconfig renew. Perintah ini berfungsi kebalikan dari perintah release tadi. Digunakan untuk mendapatkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Sekarang kita coba. Nah, di sini kita sudah mendapatkan alamat IP baru pada jaringan WiFi saya dan sudah dapat kita lihat koneksi WiFi saya tersambung kembali ke internet. Perintah selanjutnya ipconfig display DNS. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan domain name system atau DNS. Kita coba. Nah, di sini sudah dapat kita lihat domain name atau DNS. Selanjutnya perintah ipconfig plus DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS session. Oke, di sini sudah sukses. Selanjutnya perintah ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Sekarang kita coba. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya perintah ping. Perintah ini digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling berhubungan satu sama lain. Di sini sebagai contoh saya coba ping ke server Google. Saya ketik perintah seperti ini. Kita lihat apakah server Google merespon. Baiklah, di sini server Google sudah merespon dengan waktu yang paling singkat adalah 18 milisecond. Perintah selanjutnya adalah netstart. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai dengan informasi lain seperti IP dan port. Beginilah tampilannya. Perintah selanjutnya adalah tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket atau untuk mencapai tujuan. Contoh, di sini saya akan mencoba ke server Microsoft. Di sini menjelaskan server Microsoft fetching melalui rute pada yang saya blok ini. Selanjutnya
perintah patch ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Patching mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan restart. Di sini saya akan mencoba ke Google. Beginilah responnya. Beginilah hasil tampilannya setelah menunggu 25 detik. Selanjutnya, perintah nslookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP. Saya coba ke server Facebook. Oke, begitulah tampilan respon dari Facebook. Selanjutnya, perintah net. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Di sini saya coba untuk menambah IP address. Selanjutnya perintah root. Di sini saya akan coba untuk menambah routing dengan perintah seperti ini. Selanjutnya perintah net. Di sini saya akan mencoba menyinkronkan waktu pada laptop saya ke jaringan. Saya ketik perintah seperti ini. Dan sudah dapat kita lihat waktu pada saat ini. Demikianlah praktik dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.